wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian. Saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Satpol PP Bojonegoro, Surakarta, dari Satpol maupun dari Dinkes dan Bapak Kadif dari Dinas Pariwisata, teman-teman semua dari pelaku seni Dawah Terok, pelaku event, yang hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang kesehatan, kesempatan, kebenaran, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang yang sederhana ini di ruang rapat kesehatan dalam rangka silaturahmi dan audiensi dari para pelaku seni Dawah Terok. Surat ini memang kepadanya Bupati kemarin karena banyak tugas yang harus dilaksanakan, maka tugas ini kemarin diserahkan kepada kami untuk menyambut pada semua dari Dinas Pariwisata, Satpol dan dari Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa baik bagi kita semua dan bisa menyampaikan visi atau aspirasi dan juga bisa menyamakan persepsi tentang apa yang harus kita kerjakan. Dalam hari ini nanti langsung kita mungkin dari perwakilan mungkin silakan disampaikan perwakilannya, mungkin yang mau menyampaikan siapa nanti barangkali kita kasih dari kami dan juga akan menyampaikan dari Dinas Kesehatan dari sisi epidemiologinya, dari kajian kesehatannya bagaimana karena saat ini akan disampaikan sehingga kita juga sama-sama tahu nanti baru kita lakukan. Mungkin itu kata dari saya. Monggo dari Mas Hendra, mungkin saya yang ditunjuk untuk mewakili bisa menyampaikan hal yang disampaikan sekarang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hormati Direktur Kepala Dinas Pariwisata Budaya dan Pariwisata yang selama ini sangat membantu kita, yang memfasilitasi kita mulai dari MCM sampai sekarang hingga saat ini bisa ditemukan dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Mungkin yang sangat kita nanti karena sebagai penentu untuk menunjang kegiatan kita dan teman-teman di kemudian hari. Jadi langsung saja Bu, yang saya sampaikan ini kemarin dari teman-teman itu yang viral videonya Ibu Bupati, yang mungkin bisa saya putar atau saya jelaskan lisan atau Ibu udah tahu ya. Itu yang kemarin itu tentang videonya Ibu Bupati bahwa Ibu Bupati itu tidak mencabut izin atau itu larangan itu belum mencabut, tapi Ibu Bupati menghendaki untuk orang punya hajat atau undangan atau kegiatan itu silahkan dipersilahkan. Nah itu menjadi pertanyaan yang besar terhadap orang yang mau punya hajat Bu. Jadi orang yang mau punya hajat mungkin untuk bulan yang akan datang itu kan bulan besar, itu mungkin dia mau mempersiapkan untuk hajatan itu kan, karena hajatan itu kan butuh masakan untuk yang diundang berapa orang, terus dia mau pesan apa-apa lah yang ditakutkan itu karena dia mau memastikan itu ada beberapa daerah itu yang meminta izin ke camat atau ke polsek. Nah, kebetulan itu kemarin ada camat Bares itu juga mengeluarkan himbauan bahwa tidak memberi izin. Nah, karena ini mungkin ya karena Pak Camat atau Bu Camat atau Pak Polsek juga jabatan, mungkin dia juga nggak berani resiko, jadi belum berani mengeluarkan izin karena menunggu SOP atau surat edaran dari Bupati. Karena seperti kemarin lewat video yang mungkin bisa kita dengar. Kalau video beberapa durasi berapa menit detik itu yang bisa saya putar. Terus juga di Facebook itu juga ada himbauan bahwa masyarakat diperbolehkan menggelar hajatan tapi tetap dengan mematuhi menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Itu sampai terakhir Bu. Nah itu juga menjadi pertanyaan yang besar buat masyarakat yang mau mengadakan hajatan.
Nah kita pekerja seni ini kalau tidak ada orang penyajar, tidak ada yang nanggap, tidak ada yang bayar itu. Itu yang saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang lain bisa menanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak dari jajaran lengkap yang saya hormati, khusus untuk Kepala Kantor Kipar yang saya hormati, beserta dari Dinas Kesehatan dan juga dari Satpol yang sangat saya hormati, segenap seniman pelaku seni yang di pada hari ini yang telah difasilitasi dari kami sendiri, ada Mas Indra yang dari lalu mengawali kegiatan. Bapak sekalian yang sangat saya hormati, yang notabene malam siang hari ini adalah mewakili beliau Ibu Bupati, berharap mudah-mudahan pertemuan hari ini nanti akan bisa bersambung menjadi sebuah hasil yang kami inginkan, Bapak. Sebenarnya kami sangat paham bahwa kalau beliau Ibu Bupati sampai saat ini belum bisa memberikan izin kepada kami akan sangat paham. Karena Ibu Bupati selain pelayan masyarakat, selain berupaya mengayomi kami secara keseluruhan, tapi lebih dari itu pejabat negara yang bergerak, tentunya beliau acuannya adalah peraturan-peraturan yang mengacu pada aturan-aturan yang kami pahami. Cuma yang kami inginkan adalah berharap mudah-mudahan dengan perkembangan yang ada, dengan gerakan-gerakan yang teman-teman yang sudah mengawali beberapa waktu yang lalu, kami mohon akan kebijakan lokal. Sedikit kami mencoba memberikan gambar ilustrasi di tengah masyarakat. Sebenarnya kami ini seniman ini perlu kami sampaikan yang saat ini hasil ini dari PSSC. Ada Pak Bulipan Sound System Bojonegoro, ini ada Mas Jul, ini dan juga Waras, ini dari Ketua Pak Bulipan Sound System yang membawahi komunitas pelaku sound system yang setiap kewirausahaan di dalamnya bisa ada karyawan yang tidak lebih dari 4 sampai 5 setiap personal kewirausahaan sound system, dan setiap kecamatan bisa dikalikan sejumlah dari sekian banyak dari Bojonegoro. Kemudian juga ada BDC Bojonegoro dan Community, selain Mbak Pri ini juga merangkap MC. Di dalamnya ada pelaku seni, ada musisi, ada penyanyi, ada MC, ada yang lain. Kemudian juga ada paguyuban dari Perias, bisa ada Katalia dan juga Harpi yang saat ini pun juga berada di dalamnya untuk berupaya untuk mengurusi nasib semacam ini. Juga ada EO termasuk Mas Indra dan semuanya saja. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, selama ini kami paham bahwa keberadaan seniman Bojonegoro sampai saat ini masih menjadi doma, belum pernah menjadi pengantin. Artinya keberadaan kami eksis dan dibutuhkan, tetapi kenyataan sampai saat ini kondisi pandemi ini kami sangat berada di posisi yang sungguh sangat mengenaskan. Tetapi pantang bagi seniman untuk ridho rumah astronomi, perasaan kami tidak pernah itu. Kalau seandainya pun kamu boleh menyampaikan kecemburuan stres sosial masyarakat, mereka di tengah masyarakat memandang seniman itu berada di kelas menengah ke atas, tapi kenyataan realnya di masa pandemi ini justru sangat mengenaskan. Ada beberapa pintu bantuan di desa, itu pun kami tidak tersentuh, sama sekali tidak tersentuh. Karena justru melihatnya seniman itu berada di kelas, tapi kenyataannya itu. Dan kami masih berada berupaya, oke lah kami masih bisa hidup dengan kenyataannya semacam. Tapi lebih dari itu, kami punya bapak, kami punya ibu. Kemana kami harus lambat? Kalau tidak ada dipanjangkan semacam. Ada beberapa perkembangan yang boleh kami sampaikan di forum yang sangat berharap. Ini berharap kami nanti jangan dilihat sebagai objek, tetapi tolong kami lihat sebagai subjek. Kami melihat barusan tadi saya mendengarkan Ibu Deni bahwa di mana kita yang ada tambahan pasien tadi di mana? Dan kenyataannya di masyarakat ini sebenarnya masih perlu sosialisasi berkaitan dengan kehidupan normal, Bapak Ibu. Dan seandainya pun boleh kami memohon, kami ini bisa menjadikan subjek bagian dari colongan masyarakat. Materi apa yang perlu kami sampaikan dengan masyarakat, kami siap membantu mensosialisasikan. New normal yang disampaikan masyarakat. Masyarakat menyambut ini sepertinya sudah selesai. COVID. Masyarakat sekarang sudah begitu hiruk pikuk di pasar dengan kami juga prihatin itu.
Artinya pemicu dengan lambatnya memutuskan mata rantai COVID ini sebenarnya bukan satu-satunya penyebab dari seniman pemicu untuk berkerumun. Kami tidak layak kalau seandainya kami cemburu melihat pasar, kemudian mall, kami tidak boleh itu melihat itu karena otomatis pemerintah memberikan ruang itu tentu ada pertimbangan lain. Tetapi mohon kami dilihat dengan kami bagian masyarakat yang harus hidup. Seandainya pun kami maaf sedikit, kami seandainya ini tidak dituakan di komunitas itu. Kebetulan semua ketua-ketuanya dan dituakan. Ini kemarin maaf sedikit mungkin bahasa saya kurang habis. Kami sudah menahan dari gejolak yang kemarin sudah diapresiasi oleh dari jajaran Polres, ini kami diapresiasi kemarin untuk kumpul 3 video. Tetapi yang kenyataan realnya itu sepertinya rusak maaf, rusak perut kami dituakan kadang-kadang juga ngedeng-ngedeng ke bawah. Tapi kadang-kadang dengan segala hormat kami yang di situ juga ada yang berada di birokrasi. Kami berusaha memerankan itu. Kemarin ketika kunjungan beliau di Ragu ketika katakan betul pertama, malamnya itu teman-teman soal di wilayah barat itu sampai 2:30 pagi itu berupaya bagaimana kalau besok tak sampaikan sampai juga keterangan di sana tidak mudah untuk melindungi mati bisa ada protokol yang sedemikian rupa belum jadikan bisa ketemu itu sudah ditangkap lagi karena memang ada aturan-aturan yang mengikat untuk itu. Nah pada pertemuan yang sangat terhormat ini bahwa Bapak yang ada Bapak yang berada di jajaran tentunya pemangku wilayah kebijakan yang sangat terhormat ini yang notabene adalah bermohon nanti kami akan bisa sampaikan kepada Ibu Bupati mohon adanya kebijakan yang baru. Artinya masing-masing daerah pada kondisi pandemi ini sudah tidak sama. Anggap aja di Kerau, di Tambarjo, di Margomulyo kondisi yang ada alhamdulillah sampai bisa dalam kondisi yang mendekati kondusif dengan sedemikian. Di sisi lain kami pahami tempat yang lain masih. Sehingga dapat kami meskipun Ibu Bupati belum mencabut aturannya dan kami pahami karena aturan itu begitu meningkat, tetapi mohon kami diberi ada kelonggaran kami akan bisa hidup. Mohon maaf Bapak, tadi dua teman tadi ini bersandiwara di depan membayangkan bagaimana ketika disuguhi menu jajan itu jadi rebutan. Bukan basa-basi karena seniman itu meskipun susah itu masih bisa sendiri. Ditutup silai masih bilang alhamdulillah itu seniman. Tapi sebenarnya bagiannya menjerit. Kami tidak akan mengembangkan bagaimana keluhan-keluhan kami, tetapi mohon forum yang terhormat ini ending dari pertemuan ini mohon kami dilihat sebagai hal yang bisa dilibatkan dalam menuntaskan pemutusan mata rantai COVID ini. Sehingga harapannya kami siap nanti di atas panggung seandainya pun nanti ada kelonggaran begitu, kami akan berada menjadi sorongnya Pak Jenggolong bagaimana mensosialisasikan dan hidup sehat di tengah masyarakat dengan tetap protokol kesehatan. Tempat yang kalau seandainya pun kami diizinkan kami tidak muluk-muluk permintaannya. Ibu anak masyarakat itu sudah memberikan tanggung bahwa boleh seperti yang disita sama Pak Jenderal tadi, silakan kajian kecil-kecilan. Kami juga tidak menuntut lebih dari itu. Bahkan dari teman-teman tadi sebelum kumpul di sini kita ngomong sehat, resepsi, dan kami siap menjadi bagian dari pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan. Artinya mungkin dari MC-nya, mungkin kami juga akan membentuk satu tim dari live musik itu berada di kanan kirinya untuk memantau bagaimana kondisi. Sekali lagi mungkin kami akan sama Bapak Ibu teman yang lain bermohon agar kami nanti pertemuan akan menghasilkan sebuah kesepakatan. Yang berikutnya dari Ibu yang hadir saat ini dari kesehatan dan kesehatan. Sedikit saya menambahkan Ibu. Sampai saat ini masyarakat itu pahamnya bahwa COVID itu mematikan dan sangat berbahaya. Tetapi di sisi lain, kalau boleh pun saya harus maaf kepada Ibu, mohon kami nanti dijelaskan begini. Sudahkah dari Dinas Kesehatan ini memetakan sebenarnya ketika ada pasien yang kena COVID kemudian meninggal, sudahkah dipetakan orang yang kena COVID ini yang kemudian meninggal dari riwayat sakit ini? Artinya begini, orang sakit itu kan macam-macam. Ada bisa jadi stroke, bisa jadi karena pernapasan, bisa jadi karena tensi atau yang lain yang lain. Tetapi sudahkah sampai saat dipetakan orang yang kena COVID kemudian meninggal itu ini loh yang meninggal yang berhubungan dengan pernapasan misalnya begitu. Sehingga bagian kami pun di tengah masyarakat akan memberikan penjelasan itu secara makro kehidupan bermasyarakat nantinya kami akan mensosialisasikan itu ketika berada di panggung. Sampai saat ini ketika ada COVID itu mestinya sampai saat ini mestinya komentarnya orang kena COVID bahkan mati. Padahal yang mati itu ada daerah riwayat sakit.
Pertama kami mohon kata salah mohon dipisah. Kami hanya menuntut bagaimana ketika orang yang meninggal kena COVID itu sebenarnya sakit apa? Yang kecenderungan mudah meninggal itu sakit. Sehingga harapan kami tidak terlalu traumatik melihat kenyataan bahwa COVID itu sangat menakutkan. Ketika masyarakat sudah takut dan trauma takut itu pun juga benar suatu yang sangat penting. Sekali lagi Bapak Ibu tidak ada masukan kecuali kami mencoba menghibur dan panjenengan tolonglah kita sedang dengan aturan yang mereka sebutkan mohon kebijakan lokal agar kami bisa hidup. Tolonglah berempati berada di posisi kami. Kami juga akan sangat paham. Di sisi lain kami juga sangat menjaga reputasi kami semuanya ketika teman-teman harus memperlihatkan suara-suara yang kadang kurang etis karena keberadaan seniman itu orang panggung itu. Kadang-kadang sudah sebutkan makanya kami memberanikan diri pada pertemuan siang hari ini. Kami mencoba melibatkan ketua komunitas-komunitas agar nanti mampu mensosialisasikan juga pada komunitas masing-masing agar bersabar menunggu keputusan siang hari. Kalau seandainya pun ada sekelumit kata yang harapan mengejutkan kami, mohon nanti kami tulis, kemudian harapannya akan menjadi oleh-oleh yang teramat menyenangkan bagi komunitas kami dan itu pun juga bagian dari masyarakat yang akan menjadikan itu. Sekali lagi, seandainya punya kami sampaikan ada yang berkenan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, lebih dari itu mohon kami libatkan dalam bagian pembangunan masyarakat Bojonegoro. Lebih dari itu adalah kami bisa melakukan yang terbaik bagian dari upaya pembangunan Bojonegoro. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu dan kami benar-benar tolonglah, ada 4 bulan waktu ini bukan waktu yang singkat. Pagi hari kami sarapan, sore hari kami tidak makan, rasa sudah terlalu panjang. Apalagi ternyata kalau bisa pakai anak-anak kami, kemudian pada nasib-nasib teman-teman yang lain yang begitu mengenaskan. Rasa tidak etis kalau saya itu terlalu berlebihan, tetapi mohon atas kebesaran yang panjenengan Bapak sekalian melihat kami sebagai masyarakat yang perlu juga itu. Terima kasih, kurang lebih memaafkan sambil yang lain bisa jadi kami nanti juga akan melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tadi Asmani mana? Pak Suntoro. Suntoro. Kalau di fase ini namanya Surya ya. Apa ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu saya anggap sebagai bapak ibu saya. Saya bisa berkata-kata 4 bulan. Anak saya nangis di rumah. Anak saya nangis. Kita jajan, kita apa? Sedangkan kami total 4 bulan nggak makan. Istilahnya nggak punya penghasilan. Bapak, Ibu, orang tua saya mohon kerendahan hati panjenengan, hati nurani jenengan. Kami nggak minta muluk-muluk. Kami siap menjadi corong pemerintah khususnya Bojonegoro untuk menyampaikan informasi-informasi penting yang akan kita sampaikan lewat seni kita, lewat media-media kita. Pun saya, kalau Pak Sun tadi mengatakan di panggung, dalam bayangan panjenengan mboten panggung ageng kok. Ali hajatan mawon pun saya hajatan mawon. Sementing saya dapat hasil, saya dapat uang untuk jajan anak saya. Mun saya nama saya Mbah Pri, MC mantan protokoler nganten dan juga MC dan saya mohon pada Ibu Bupati, nuwun sewu, Ibu saya, orang tua saya, bagaimana kalau anak-anak seperti ini, kalau sudah mengurus seperti ini. Kami yang merasakan dampak dari paling awal, nuwun sewu, dampak paling awal dari pandemi ini, nuwun sewu, itu saja. Hajatan itu mawon dari saya. Hajatan manten, resepsi manten, sound system, nuwun sewu mewakili dari rekan-rekan sound. Nuwun sewu, hati nurani panjenengan Bapak Ibu, hati nurani panjenengan. Saya adalah anak panjenengan. Kulo sambat, anaknya panjenengan mboten wonten hasil napa-napa. Pun kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Mas Hendra, Pak Sun, Mbak Pri. Tadi sudah sedikit mewakili dari teman-teman komunitas dari aspirasi seperti ini, Bapak Ibu. Sekarang
supaya kita juga sama-sama tahu. Kami tahu aspirasi panjenengan yang dirasakan bagaimana. Nah, panjenengan juga harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di Bojonegoro, mungkin dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan sebagainya. Maka mungkin sekarang ini ya waktunya Bu Ani dari Dinkes bisa menyampaikan sesuatu tentang perkembangan dan kondisi apa yang terjadi di Bojonegoro sebenarnya, baik dari secara lokal maupun bagian dari Jawa Timur dan Indonesia ini bagaimana. Nanti silakan nanti akan baik dan pasti ketika data dan fakta. Nanti baru kami dari Satpol juga nanti akan menanggapinya. Monggo Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Satpol PP. Selamat. Sudah baik, sudah Bu. Oke. Yang sudah saya hormati. Dengar nggak dengar? Dengar, dengar. Oke. Dan juga kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan seniman ya Pak, rekan-rekan seniman dari Kabupaten Bojonegoro. Kami di sini tadi diundang oleh Pak Budi untuk menyampaikan dari sisi kesehatan, dari sisi epidemiologi, bagaimanakah COVID ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini di Bojonegoro ini ada 156 orang secara kumulatif itu yang positif COVID. Kemudian ada PDP 34, pasien dalam perawatan dan juga orang dalam pemantauan ada 300. Kemudian dalam minggu ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ada penambahan kasus positif COVID itu 18. Kemudian pasien dalam perawatannya nambah 5, orang dalam pemantauannya nambah 8. Nah, kemudian tadi malam pertanggal 8 Juli jam malam sekitar jam 10 kami mendapatkan peta bahwa Bojonegoro yang kemarin masuk zona orange itu sekarang zona merah. Ini petanya. Nah tentu zona merah ini artinya adalah zona dengan penularan yang tinggi. Jadi zona itu ada hijau, ini artinya tidak ada kasus baru. Kemudian kuning itu penularan rendah, orange penularan sedang, kemudian merah itu penularannya tinggi. Nah kemarin Bojonegoro itu masih di orange, tetapi tadi malam itu masuk di zona merah. Nah kemudian kami berpegangan pada BNPB pusat nih. Yang menentukan warna ini bukan kami Pak, ini BNPB. Yang mewarnai setiap kabupaten ini BNPB, bukan dari Bojonegoro sendiri. Ini BNPB pusat membuat sebuah aturan. Jadi kita berpikirnya itu bukan new normal dulu kemudian menuju dari merah new normal menuju ke kuning, tetapi balik Pak, kalau BNPB itu mikirnya itu bahwa yang boleh menerapkan new normal itu ada dari 3 kriteria, dari epidemiologinya, dari surveilannya, kemudian dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah ada yang namanya angka reproduksi efektif atau RT, itu attack rate-nya itu harus di bawah 1. Bojonegoro 5 Juli kemarin itu 1,09. Yang menghitung bukan Bojonegoro itu angka yang dari Bappenas, Badan Perencanaan Nasional dari Jakarta. Nah, karena itu kami memandangnya ini dari sisi kesehatan. Tentu kami sangat tahu, kita berada dalam situasi perhatian yang sama saja. Kesehatan juga sangat prihatin di masa-masa seperti ini, karena banyak juga dari tenaga kami itu yang
meninggal dan juga tertular, itu juga ada beberapa dari tenaga kesehatan. Nah, dari sisi ini tadi memang tidak semua desa, tidak semua kecamatan di Bojonegoro ini ada yang terpapar. Benar seperti itu. Salah satunya yang mungkin dengan kalau ada di webnya Kominfo itu Margomulyo itu memang putih karena belum ada yang orang di situ yang positif COVID. Artinya putih itu kan itu. Oke. Kemudian turun lagi ke Rau. Rau ini sudah ada pernah yang positif tetapi sudah dinyatakan sembuh. Memang tidak semua daerah itu ada yang terjadi. Nah, tetapi BNPB itu menghitungnya itu dalam satu kabupaten. Itu dari sisi kami, Pak. Kami ini kan tim teknis nih, tim teknis dari sisi kesehatan dan epidemiologi. Di dalam struktur gugus tugas kami ini memberi pertimbangan. Nah, kemudian dari yang meninggal, ya, yang positif tadi meninggal ada 17. Ada 17. Memang tidak semuanya, hampir semuanya itu punya penyakit penyerta. Masalahnya, Bapak Ibu, tidak semua orang tahu kalau dirinya ini sakit. Tidak semua orang tahu kalau tahan atau tidak dengan virus COVID ini. Jadi seandainya COVID itu mamanya menyerang kita itu tidak tahu kita kuat atau tidak menghadapi serangan virus ini. Karena kita sendiri tidak tahu kita punya penyakit penyerta atau tidak. Rata-rata yang meninggal ini perjalanannya cepat. Terdeteksi masuk rumah sakit 3-4 hari kemudian sampai dipasang ventilator tidak ketutupan. Karena infeksinya menyerang paru-paru dengan cepat sekali. Nah, itu yang membedakan COVID ini dengan yang lain. Kalau yang lain, infeksi paru-parunya tidak secepat COVID ini. Nah, itu yang terjadi di pengalaman medisnya yang ditangani di Bojonegoro. Nah, itu dari sisi kesehatannya. Kami ini kan bertugas untuk supaya panjenengan semua sehat. Ada lagi kejadian. Ini saya cerita ya. Ada di satu kecamatan itu Punten. Sekarang saya juga tidak menutup mata, sudah ada orang yang punya gawe ya ada. Nah, ada salah satu kecamatan itu setelah gawe itu yang gawe ini positif ternyata setelah diswab karena dia ada gejala ringan, kemudian diswab. Terus kemudian positif. Nah, dari yang hadir saudara-saudaranya ini ditemukan 3 yang reaktif. Nah, ini kan bicara data. Kami ini hanya bicara data. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan kemudian saya ini cuma berharap begini. Semoga kita tertib dulu. Kemudian Bojonegoro ini beralih ke zona orange, kemudian kuning begitu. Karena tadi saya juga baru sampai dengan Pak Kapolres juga menyatakan sebaiknya itu ke kuning dan hijau dulu. Kalau kondisi merah seperti ini, ya memang sangat riskan untuk terjadi kalau kita melepas semua kegiatan yang bersifat kerumunan. Karena memang COVID ini belum ada vaksinnya, belum ditemukan vaksinnya. Nah, salah satu untuk memutus mata rantai memang menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan itu tadi. Mungkin penjenengan sudah hafal, sangat hafal, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Dan kami sudah kehilangan 2 tenaga medis, tenaga paramedis yang
Itu dari sisi kami. Ya, monggo dari sisi yang lain saya dari sisi kami seperti itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih mungkin itu dari Pak Budi. Yang saya sampaikan itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi dari paparan Bu Ani menyampaikan fakta, kemudian bagaimana kriteria yang ada di Bojonegoro berkaitan dengan new normal maupun dengan perkembangan COVID-19. Juga perlu saya sampaikan bahwa tadi kenapa kami nggak keluar keluar, kami di dalam lengker-lengkeran Pak. Artinya cari solusi terbaik untuk pandeminya itu bagaimana, kan tadi masih sampai Pak Satwa kemudian KBT konferensi pisan sampai Bu Kakak Bika sampai KBT konferensi saja. Kita juga sedang cari solusi. Kami tadi kenapa Bu Deni gimana Pak Budi? Dia sampai nunggu yang siapa? Tadi kami di dalam tuh masih diskusi alot karena apa? Terus terang kemarin kami hampir sepakat sama dengan jenengan. Jadi kami sebelum mengundang ini kami sudah konsultasi, kemudian diskusi tidak hanya dengan teman ya, dengan Pak Asisten, dengan Kabak Hukum, dengan Kabak Pemerintahan, Kasatpol. Nah, kemarin kan fakta-fakta memang masih memungkinkan untuk karena masih oriental ternyata ini tadi pagi ini tadi Bojonegoro ada peningkatan mulai tadi malam. Pak Kapolres kita cross check lagi, kita konfirmasi sekali lagi pagi sama menjelang saya masuk ini tadi masih menyatakan bahwa aku merupani kuning aku cetak TK tadi ini seperti itu. Tunggu dulu kuning sama hijau. Ini saya berita apaan ini saya tanya dulu ya, nanti baru kita rembuk ya. Ini tadi kenapa ini Bu Ani minta sampaikan aja fakta apa adanya. Sesuai kesehatan bagaimana, dari sisi surveillance bagaimana, dari sisi epidemiologi bagaimana, nanti dari kajian Satpol akan menyampaikan juga, nanti baru kita rembuk lagi. Memang di kenyataannya memang di masyarakat tanpa dikongkon pun sudah mulai ada sekali dan sebagainya. Ini justru kadang-kadang membuat para pengambil kebijakan mau mengambil kebijakan lebih lambat. Kenapa? Jadi sebenarnya kuncinya bukan di panjenengan. Kami seyakin jangan paham dengan protokol COVID. Saya yakin jangan paham dan siap melaksanakan itu. Yang dibahas oleh bapak-bapak itu pengambil kebijakan adalah masyarakat jangan akan mendatangi panjenengan itu. Ini yang jadi jaminannya. Maka tadi oleh kuncinya berdua ini tadi kan bagaimana edukasi disiplin dari masyarakat itu sendiri. Ternyata banyak dari anak-anak kita, keluarga kita itu memaknai normal ya wis pokoknya ya normal, bebas, ya wis kayak terus terang saya ini kan juga masuk gugus desa juga. Saya juga di kabupaten, artinya saya juga mengamati rumah saya Bengawan Pak Banjarsari. Artinya kawitan wingi-wingi niku nggih. Pengajian, tahlilan oleh tapi pakai yo disiplin tenan, Jumatan sampai enggak boleh Jumatan. Nah, sekarang kita delok kumpulan-kumpulan ini ya wis klewer-klewer biasa seperti ini tanpa masker, tanpa physical distancing, tanpa jarak. Nah, ijian enek. Kalau cuci tangan masih ada. Tapi yang sisi dari masker, jaga jarak ini mulai diabaikan. Justru ini yang membuat para pengambil kebijakan mengkhawatirkan, ngundang tak Solono bandil seperti itu. Nah, ternyata setelah dicoba di ban orang izini, orang anak di ban beberapa tempat kan itu kemarin di Sonorejo itu iwak memetan untung-untungan kayak gitu loh di Jarno. Kemudian ada beberapa kali hajatan sudah ada yang mungkin sudah mulai undang-undang dan sebagainya. Nah, tadi data dari Bu ini yang pengendalian di Dinkes kemarin datanya itu ada, ternyata di Gayam, di mana itu justru setelah hajatan kadang yang selalu berhajat kena, keluarganya ada yang kena seperti itu. Kemarin di share dari Semarang itu juga seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi pertimbangan kami semua. Makanya ini tadi jangan
mesti jadi sebentar biar bicara fakta dulu. Mana dua ini malah kayak aku yang sama bisa nanti ya. Oh gak apa-apa, paling mati mati seperti itu. Nah, tapi tugas beliau kan bagaimana mengawal gubernur supaya tetap sehat, tanggung jawab beliau sebagai kepala dinas kesehatan. Artinya semangat dari semua gugus di Ketua Bupati Bojonegoro itu adalah memang nggak memungkiri bahwa perekonomian itu memang sudah terpuruk. Tapi kita juga prioritas lain adalah bagaimana melindungi masyarakat Bojonegoro. Maka sementara ini memang sampai saat ini belum berani mencabut aturan-aturan yang melarang untuk adanya kerumunan massa seperti itu. Nah, ini dari sisi kesehatan nih. Coba nanti dari Pak Mas Mari ini di Satpol, beliau juga tahu masyarakat karena beliau juga mantan camat juga. Semua bisa cerita sebetulnya bagaimana fakta, bagaimana aturan yang ada, karena Satpol itu adalah polisinya PMK. Artinya dia akan menjaga peraturan yang ada di kabupaten. Ini waktu saya berikan Pak Kasmari untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pariwisata saya apa? Budaya saya. budaya dulu benar-benar. Kepala Dinas Kesehatan Bu Ani. Tak lupa saya mengucapkan selamat kepada Pak Budi selaku mengemban amanah sebagai Kepala Budpar per 1 Juli berarti agak itu bina selapan sepasa. Kemudian rekan-rekan dari pelaku seni yang bergabung baik itu paguyuban sorterop ya biasanya nek sorterop ya nek sound system terop, kemudian perias hiburan itu tukang Biar kuat Pak. Sutuk lampas, tukang syuting, tukang menghibur masyarakat biar kuat imunnya Pak. Terima kasih. Tadi sudah banyak yang disampaikan baik dari sisi kesehatan oleh dokter, kemudian dari Budpar, kronologis perjalanan dalam memfasilitasi panjenengan pada dasar ini yang ketiga MCM, DPR, MCM, Polres. Pernah yang di Polres nih. Ya. Proses ini yang keempat. Nah, saya bercerita memang sebelumnya saya mewakili kepala Kasatpol PP yang kebetulan pada hari ini belum bisa hadir karena ada tugas ke rakor kaitannya dengan Kasatpol dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya selaku sekretaris mewakili beliaunya untuk mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh Budpar ini. Memang terus terang Bapak, saya wong desa uripe pinggir alas namanya Tangga Hijau. Nek Pak Sum ini ngerawuh gitu ya. Yang kita pernah ketemu di Ngerawuh saya dulu di 2003 2006 untuk organisasi Ngerawuh. Kemudian banyak juga tetangga itu yang pelaku seni, termasuk yang punya grup reok, enak sing tukang kendang, tukang elektron, terop dan sebagainya itu juga banyak. Juga sudah banyak mendengar cerita dari terutama di awal-awal pandemi ini yang banyak job yang di cancel. Nah, kita juga harus mematuhi. Saya juga salut pada panjenengan yang tergabung ini di awal-awal juga sudah mematuhi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan untuk pengumpulan massa di awal-awal COVID. Jadi ada beberapa rekan atau tetangga saya itu yang jobnya memang di cancel, termasuk saya sendiri juga mencancel harap menikah adik saya karena
masa pandemi ya tukang teror kan. Untungnya yang saya lihat masih bisa berjalan itu bukan rias walaupun kecil-kecilan, tapi ini tidak ada gandengannya dengan cucuk lampai karena tidak ada prosesi di temono dan sebagainya, hanya biasanya prosesi kecil. Yang rias ini hanya rias untuk ijab dan mungkin sesi foto itu aja, dan itu skalanya kecil. Saya paham nek dari panjenengan semua terkait dengan kepatuhan menjalankan protokol COVID ini, saya yakin dan percaya panjenengan akan bisa melaksanakan. Memang dengan perjalanan waktu sebenarnya 1-2 itu sudah ada yang melaksanakan, misalnya hajatan walaupun dalam lingkup kecil itu masih sudah ada tanpa ya, memang masih tanpa sound, tanpa teror mungkin ya masih 1-2 tidak terus. Kemudian itu memang ada beberapa wilayah yang saya tahu itu sudah ada. Namun mengingat apa yang disampaikan oleh Bu Hani terkait dengan intinya posisi kami sebenarnya sangat dilematis. Di lain sisi kami harus mengawal kebijakan, terus terang kami harus mengawal kebijakan pimpinan dalam ini Bupati, Bu Bupati. Di lain sisi kami juga merasakan dampak COVID ini di masyarakat, salah satunya adalah di rekan-rekan pelaku seni. Jadi memang yang diceritakan Pak Budi tadi benar, kemarin memang sudah berkomunikasi dengan dan Kasat juga sudah bercerita menyampaikan kepada saya bahwa monggo intinya dalam greneng-greneng itu tidak dilarang, tidak mengizinkan, tapi karena kenyataan di lapangan itu sudah mulai ada, tapi ini jangan dipotong kok siapa ngizino, kok mesti ramai di luar. Jadi tapi mengikuti perkembangan yang ada tadi malam, terus kondisi Bojonegoro berubah menjadi merah dan sebagainya, itu tentunya akan menjadi pertimbangan kami yang di kabupaten. Kemudian kalau melihat di lapangan terkait dengan kondisi misalnya izin pentas, perizinan keramaian yang ada di wilayah ini tentunya tidak lepas dari institusi samping, dalam ini adalah kepolisian, termasuk terkait dengan perizinan dan sebagainya. Tentunya beliau juga mempunyai perkembangan terkait dengan itu. Jadi intinya kami tadi juga seperti apa yang disampaikan oleh Bu Hani untuk sementara waktu. Itu dari saya, mungkin tambahan dari rekan Pak Beni selaku bidang hukum cukup sementara itu, tapi ini tidak istilahnya tidak menutup kemungkinan di perjalanan waktu nanti ada perubahan. Tetapi kami harapkan juga teman-teman dari pelaku seni ini punya, misalnya nanti ketika diminta pertimbangan di pengambil kebijakan badan ini loh mekanisme ketika kami akan melaksanakan pentas seni, misalnya dari sisi video atau dari protokol ketika kami melaksanakan pentas ini mungkin sudah dibuat atau gambaran atau divisualkan. Sementara menurut saya potong. Kemarin 2 minggu yang lalu saya juga menerima job di wilayah Lamongan.
Dan dari tuan rumah sendiri sudah tahu protokoler penanganan COVID seperti ini, saya siap menjalankan. Dan itu alurnya di depan ada, ya kita tahu semuanya lah, ada kursi penataan tamu ditata sedemikian rupa sesuai protokoler, dan kita lengkap. MC membawa masker, tidak lupa juga dari tamu membawa masker, semuanya pakai keperluan yang diperlukan untuk pencegahan ini, semuanya udah tahu. Dan menurut saya di sana udah jalan kok. Di Gresik sementara ini bulan 8 saya menerima di wilayah Gresik, Lamongan, Tuban, Blora, semuanya sudah tidak apa-apa, hajatan tidak apa-apa, tinggal Bojo saja. Sementara itu yang dapat saya usulkan. Oke, terima kasih. Jadi itu Hajatan resepsi aja loh Pak, bukan pentas panggung besar. bukan pentas. Bukan. Masuk keinginan teman-teman ini kan yang bukan pentas besar. Betul, hanya hajatan saja. Hajatan saja. Menambahkan Pak Kasta, ini keterkaitan dengan kemarin informasi yang dikeluarkan oleh Bu Ana melalui Bojonegoro Cup, ya, kaitan dengan hajatan Pak, lebih hajatan yang terus pada tanggal 3 Juli saya sebagai komedian dan juga sebagai pekerja seni dan juga sponsor di situ mengatakan keterkaitan dengan untuk masyarakat belum menyelenggarakan hajatan yang sifatnya sederhana dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi dan tamu tidak lebih daripada 100. Nah, ini yang kita pertanyakan saat ini, apakah hal ini bisa menjadi suatu acuan kita atau memang bisa berubah? Karena apa? Karena untuk job bulan 8 atau besar nanti Pak ya, ini kebanyakan sudah ada yang masuk. Dan yang sebagai acuan kita yaitu tadi dari Bojonegoro Cup tadi. Memang sampai saat ini hajatan sudah tidak ada kaitannya dengan pihak polsek ataupun kecamatan. Karena sebelum pandemi COVID pun yang namanya hajatan tidak pernah melibatkan perizinan kecuali segmentasinya di bulan outdoor. Itu ya Pak. Itu saja. Nah, di sini kita melihat situasi kondisi yang sedemikian rupa, kita tidak menutup banyak dari pemerintah untuk memberikan izin di bulan outdoor. Namun kembali tentang hajatan sebagai apa? Kita tahu situasi memang seperti ini. Cukupnya Jawa Timur untuk angka kasus meningkat, termasuk salah satunya Bojonegoro tadi ya. Namun kita juga harus perhatikan tentang ekonomi teman-teman, baik dari tukang teror, yang lain sebagainya. Intinya mungkin dari segmen kecil dulu kita berapa? Itu aja. Ya, terima kasih masukannya. Sebentar. Jadi saya yakin di tingkat kabupaten ini mudah. Misalnya ada orang punya hajatan, tetap dia akan patuh, termasuk undangan. Dan sing orang desa, sing orang biasa yang tidak pakai hajatan ini yang perlu kita verifikasi bersama. Gedung kota, saya yakin dibatasi 100 tetap 100, cuma yang di desa karena ada kebiasaan ini yang mungkin nanti bisa ketemu lah formulanya di bagaimana misalnya sing orang agak cuma tidak pakai misalnya sunatan dan sebagainya. Itu sementara tetap monggo Pak Budi dilanjutkan. Intinya kami selaku aparatur kabupaten yang menjaga perda dan perkada tetap berpatokan apa yang menjadi kebijakan atau aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten dan ini. Mungkin ini tidak menutup kemungkinan nanti ada istilahnya rumusan terkait dengan misalnya kemarin yang pertama memang ada kalau tidak salah edaran yang edaran yang 100 orang itu masih, kemudian ditindaklanjuti lagi ada surat edaran yang 2 yang dilarang berkumpul dari lebih dari 4 orang. Itu yang mungkin menjadi pemikiran kami di tingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih.
izin menambahkan apa yang saya katakan Mas tadi. Memang pada saat itu dan beredar juga di video Ibu Ana bahwa ada pembatasan tertentu. Tapi kejadian itu berubah drastis setelah tadi malam Bojonegoro masuk peta merah. Kami selaku pengawal peraturan kepala daerah dan peraturan daerah, kami tidak bisa mengingkari juga bahwa surat edaran dari Bupati sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut. Terima kasih, mohon maaf. Lemut, monggo usulan. Ada tambahan dari Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang kami sebagai pekerja seni juga menangis rasanya Pak, kalau pejabatnya nggak ada yang artinya bukan nggak ada ya, artinya kurang mempedulikan pada nasib kami. Kayak aturan digawe sehingga aman Pak, sehingga lembar 2 tahun lockdown 3 tahun dengan aman. Ya kita ini Ya betul, sampai kapan? Sampai kapan? Mulan gede setahun. Nah ini kita hidup terus, butuh makan, listrik, air dan sebagainya. Contoh ya, untuk Gresik itu PSBB, masa kita lebih tinggi dari Ya Gresik? betul. Masa kita lebih tinggi dari Gresik? Apa gak wani pejabatnya? Resiko sedikit, beda nilai RT. Masa RT kalian ben seminang aman, gak dituduh hiburan, gak ditegur gubernur, misalnya rakyat juga mangan kurang. Tolonglah, rasanya di mana sih orang 4 bulan gak kerja itu? Mohon Pak, ada rasa nggak jenengan-jenengan yang memegang peraturan itu, memegang yang mengawal dan sebagainya? Kita ini kelaparan Pak, sudah dijual-jual. Apa Pak? Ini mau jual apa lagi? Satu seniman itu mandiri murni. Arep berangkat itu kuala dhewe ra tau njaluk negara, ra tau njaluk bantuan. Ora kaya wong gawe kerenjang mung ae. Anggere gawe kelompok surat bantuan. Pendanaan, bantuan peralatan, bimbingan pelatihan, kita enggak pernah ngerepotin negara kita. Pengen pinter latihan dhewe, modal dhewe, tuku dhewe. Kita mau pentas juga sesuai prosedur, mulai dari bawah sampai nggak pernah kita melanggar. Tapi tolong nggak pernah, selalu kena dampaknya. Yang emang tahun 5, awur 5 di kecamatan Balen, gak boleh lagi di sana. Bisa tahu kalau wong 5 kan diproses. Ya kita ini salah apa? Sering itu kita kena yang model gitu itu selalu jadi korban. Dan yang kena ambil, saya tahu kan dari tukang orjen nombok. Gue sering ditangkap buat tawur, kita skor segi masuk akal. Mesti tawur kalau wong kono-kono, aku yuk gitu itu. Ya kita yang terdampak gak oleh main di kecamatan situ sampai. Ya, padahal kita main Bandung saya. Dampak positifnya itu orang-orang kecil, bakal pentol, bakso, es, lontong dan sebagainya. Betul. Urip kabeh. Nah jenengan persani kali pasar bayar pungkir yang tinggal. Pasar pun gini Pak. Dengan pungki apa enggak, dengan aku ya apa enggak, pasar itu lebih parah. Cek sekarang. Nah zaman negara mall gak ngelawan enggak jamin. Tapi coba pasar itu. Ini Pak, ayo ngaku mau betul dengan. Betul. Loh, simpanan itu gak mungkin ada peluru. No. Kenapa kita jadi korban Pak? Kita punya anak istri, punya hutang. Kita juga pengen hidup, kita nggak menyalahi sopo-sopo. Kita juga nggak pengen ketularan. Dan ini pasar oleh kenapa orang dengan khawatirkan di kampung nggak dibayar. Itu dikai waru-waru Pak. Nah, mereka pengen sehat juga akan seperti itu. Dan ini harus melanggar ya, resiko. Coba nanti kendaraan ya mau mati kilo air. Ayo kok jalan numpak kendaraan. Betul. Tutup jalan itu oleh kendaraan mau kecelakaan terus. Kita ini mati Pak, nanti negara mergawe akhirnya
sehat-sehat ini jadi sakit. Sakit stroke. Sakit pokoknya butuhan. Ini kan butuhannya mati, Pak. Betul. Dari Corona Pro Tolong perasaan rasa-rasa. Wong Jawa itu punya rasa, Pak. Tolong. Mau negak mereka pertanggungan luwe ini piye nalare ngono lho, Pak. Tolong. Aja kok jenengan pejabat pedine ditegur atasane. Rakyat ora aman ya. Sebenarnya aku aman. Betul. Jadi kok Pak Bu, Pak Bu, kesehatan. Kesehatan. Sakit berjumlah Ibu. Masa orkestra sing gara penyakit. Kita terus dekat banget kan. 4 bulan lebih kita nggak kerja. Kita harus corong manusia geteh. Banyak rekan-rekan kita ini yang tukang som. Gede kayak semangan loh. Coba simak juga Mas Nardi. Ini teman saya. Ini teman saya. Memuto. Sama yang tahu sitok, kita contoh sitok memuto. Pon satu saja. Memuto ya naik loro Pak. Gak oleh main. Keahliannya cuma suling. Bisa nyulek tak Allah Akbar. Gusti, masuk perasaan dengan Bupati, Pak Kapolres. Tolong Ibu. Kita ini juga manusia. Ini anakmu, Bu. Mereka. Semuanya anakmu. Nah kita nggak boleh pasar tutup juga. Parah pasar itu malah. Kenapa pasar itu nggak dibutuhan? Kita bukan butuhan. Betul. Kita punya anak istri. Pedagang juga punya anak istri. Sama kita juga roda ekonomi juga berputar. Bakul dolanan, bakul jajan, bakul pentol. Mana markabe lah. Dampak positifnya juga ada kita nggak negatif kok. Tolonglah. Pada orang Jawa ini jadi kan juga berangkat dari orang mungkin nggak punya, mungkin orang desa. Nah, ketiban ini patangan nggak menggawe. Jenengan juga aturan gampang banget. Gajinya utuh. Tetap mangan warak putra-putra jenengan. Betul. Nah, rakyat kecil ini loh Pak. Mohon rasa-rasa kita sama menungso nih. Pada orang Jawa nih. Sing rasa mani terus piye? Gak berharap terus nikmat dibantu negara. Saya nomor saya sembako no. Nggak pernah. No. Dan kita gak mau itu. Gak pernah repotin bantuan perhatian enggak. Masih dilatih dibantu akhirnya mangkrak gak jadi. Saya sapa. Itu. Nah, kita ini apa mandiri murni. Bondo dhewe latihan pinter dhewe yo. Gak pernah kita minta pelatihan dari negara. Jadi tolong coba penyelewengan atau kejahatan atau yang nggak benar dari seniman ini contoh Pak, carikan satu aja saya kira-kira melanggar kapan dan di mana seniman tahu gawe kisru, gawe saya kira-kira nggak enterme itu kira-kira ada nggak? Kenapa kok dalamnya pangan disumpah? Ini loh, tolonglah. Podo-podo Jawa ini bilang pikirannya rasa-rasa dengan punya rasa toh nggih buanan nggih rasane tolong Pak Kapolres juga kita podo Jawa ini wong patangan gak kerja itu kayak apa banyak loh sekarang ngenes penyanyi ayu ngono betul ya Allah betul malang betul dan sebagainya ya Allah Mutangnya sendal roti ini jujur berambang, jujur lombok. Dan itu enggak jelek, oke saya salut. Tapi mau sampai kapan ini jenengan hanya nunggu hijau, nunggu abang, nunggu kuning. Selamati kalau ini. Selamati Pak. Orang anak bare ya. Kalau jumlah kira tau, habis sehat kira. Ya, betul. Dengan iman saya loros sehat kira tadi orang mati. Mati orang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rasanya saja. Mujiono. Dari Mulyadi. Dari musisi Pak Amin. Maunya belum kota lagi? Iya. Iya Mas Hendra. Iya. Sejauh ini disampaikan ke kami, jadi benar-benar sekarang naik jadi terus Yang mana Pak? yang baru ini yang positif yang Malam minggu terakhir. Enggak di malam tapi sejak di malam. itu ini masukan saja yang saya buat ini kan karena kan nambah terus
mungkin itu kan bisa jadi karena apa dampak daripada pengumuman masyarakat. Dan pengumuman masyarakat itu sekarang yang mungkin yang itu bisa pantau itu di pasar sih, itu di pasar. Kalau saya pernah ke pasar tuh ya. Pasar itu sih bahaya sama besar. Luar biasa ya, luar biasa. Kita Nggak bisa dihimbau. Kita itu melihat, kita tuh sendiri melihat maksudnya mau, cuma kita nggak punya wewenang, kita nggak punya wewenang. Jadi mungkin masih ada waktu ini di bulan Selo ya, sambil menunggu keputusan, mungkin itu bisa di SPD lagi, itu bisa di SPD lagi. Gitu. Terus saya bercerita dan nanti saya mau bertanya, saya kan punya orang pekerja bagum saya ya, itu rumahnya Pak. Itu dulu tuh sebelum hari raya itu di itu yang itu adiknya orang saya itu jualan sayur itu di pasar Dender. Itu dirapit reaktif dan akhirnya diisolasi di PLK di swab positif. Dan itu kan OTG tapi dia punya riwayat sejak kecil gitu. Nah, yang anaknya ini suami sama anaknya yang tiap hari kumpul satu rumah, satu kamar. Mungkin anak ya digendong. Ya ini kok tidak terpapar. Padahal ini yang namanya virus ini kan virusnya kan katanya mudah penyebarannya. Derel nyata. Kalau dijelaskan punya ini virus dan jenisnya gimana yang virus yang baik hati atau virus yang pilih kasih yang jauh. Terus tadi yang disebutkan Pak Budi, yang saya Pak Budi yang di mana Sorojo Pak, itu yang Kametan itu kebetulan tuh kan rumah istri saya situ di kampung situ. Kemarin saya juga ketemu kepala desanya, waktu kepala desanya rumah saya itu ngomong-ngomong itu ada warga yang dulu yang di luar kota itu dirakit di Cepu dan itu dalam waktu yang sama tuh satu hari karena itu pulang dari peraturan dulu kan sempat diperhatikan itu dirakit di Bojonegoro dan Bojonegoro itu hasilnya nggak sama. Itu mungkin apa mereknya rakit alatnya nggak sama atau gimana gitu waktu dari saya. Ya, terima kasih Bu. Campur. Oke, terima kasih Mas Hendra, Pak Musyono dan lain-lain. Memang masih ada pembanding yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk penasihat kebijakan. Terima kasih. Sekali lagi saya matur nuwun karena panjenengan menyampaikan ini dalam bentuk yang santun, dalam saluran yang benar, tidak seperti kota lain. Artinya melalui mekanisme yang memang dari perwakilan rakyat, dari rapat seperti ini, itu saya hormati, apresiasi dan saya terima kasih. Saya bukannya melindungi belani dua ini juga enggak, memang dua ini mau tugasnya seperti itu. Jadi artinya menunjukkan bagaimana betulnya perkembangan sebenarnya bagaimana, enggak ditutupi dan juga sesuai data, dan data itu pun langsung ngeling ke BNPB pusat. Berkaitan dengan perkembangan, memang di Bojonegoro ini memang pengetatan memang diawali bulan Maret. Ya, mungkin kadang-kadang karena itu memang betul-betul masif, gerak dan memang dia ketat banget. Memang tata jalan dikendoni itulah manusia. Sekarang mungkin yang kersani di Pak Mujo dan lain mungkin di pasar mulai lagi tanpa menghilangkan protokol itu. Inilah tetap akan kami jadikan bahan nanti kajian supaya jadi tidak lanjut, termasuk mungkin Profesor Mas Hendra di PSBB lagi yang di pasar mungkin nanti yang jadikan pertimbangan. Maka kita lihat di kota kita aja. Kalau jadinya membandingkan kota lain pasti beda parameternya. Nanti kalau saya bilang merah hijau jadi nggak terima naik. Kalau jadinya contoh Lamongan Gresik itu memang beda dengan Bojonegoro. Karena sekarang kalau dari Jawa Timur yang merah itu Bojonegoro Malang, Sidoarjo, Lamongan Gresik malah enggak. Seperti itu. Oren mereka. Nah ini bantahku kan kalau jadinya banding enggak, ini saya kalau jadinya bandingkan yang lain nanti malah enggak ketemu di sini. Nah ketemu dengan Bojonegoro karena beda kondisinya dengan Bojonegoro. Artinya sebetulnya saya ini sekarang tadi ditanya Pak pariwisata kebudayaan sih, kebudayaan dan pariwisata karena kan menanyakan tentang kebudayaannya. Artinya kami itu juga orang Jawa, tahu perasaan juga. Maka kami juga akan bagaimana menengahi ini.
secara informal dan tanpa forum, Mas Jendra juga saya ketemu dengan saya bagaimana menyalurkan ini. Maka ini kami dari pariwisata ini berupaya memfasilitasi, dan upaya kami betul kita ajak ketemuan dulu di Komisi C, karena Komisi C memang juga menggali jenengan, dia kan Mas Pri dan lain itu memang juga di pihak karena mereka wakil rakyat, mereka kan ke koloni mereka wakilnya. Jadi selain perintah ya aku DPR mewakili sampean. Kita lewat jalur yang benar, jangan Pri diterima dulu. Nah kemarin di komisi mengendaki akhirnya ketemu kemarin di MCN. Kalau di bawah saya nggak ikut waktu itu. Di MCN memang kami juga yang memfasilitasi supaya bagaimana aspirasi ini dianggap lebih bisa diterima dan perawatannya juga lebih lengkap. Kemarin kita terima di MCN itu. Nah, kita laporkan dari hasil MCN ini Bupati sudah mulai melonggar, maka keluarlah kadang-kadang statement di "Yus gak apa-apa, seperti itu hasilnya, itu hasil laporan dari kami malah. Kemudian dalam perjalanan ternyata fluktuasi ini kan nggak stabil. Terus terang memang pengambil kebijakan sementara ini baik pusat maupun kabupaten belum mencabut aturan itu, karena dampaknya banyak. Karena apa? Pernyataan pandemi sebagai bencana nasional, sebagai gejala biasa ini bisa berdampak pada keluasan pemerintah untuk mengalihkan dana untuk membantu orang yang nggak mampu. Di antara itu, kalau ini segera dihentikan, berarti new normal, semua bantuan akan berhenti. Itu dampak di antara seperti itu. Tapi ya kita belum juga bisa seperti itu, karena apa? Kan kondisi di lapangan seperti itu. Nak pasar dan menurunnya, ini kan masyarakat itu, masyarakat di pasar seperti itu. Maka itu kan menjadi pertimbangan kami. Maka kami berusaha bagaimana menengahi hal seperti ini. Nah, hari ini mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kita sinkronkan. Fakta di data di kesehatan seperti itu, Satpol sebagai pemegang aturan daerah seperti itu, Polres sebagai Padanan Kapolri juga seperti itu. Artinya selama ini sampai saat ini belum bisa mengizinkan gedung-gedung ada izin-izin kegiatan seperti itu. Saya sudah berupaya mencari titik-titik masuk panjenengan. Di antaranya, kalau saya cari di referensi di Kemenak, di Dirjen Bimas sudah mempunyai edaran bahwa kalau awalnya kemarin sampai staf saya ini mantu ya di KUA bagi semuanya biasa gitu kan, saya juga punya anak-anak yang belum nikahan ini. Nah, sudah ada titik masuk agak positif, diizinkan nikahan yang di KUA bisa ke rumah, ya kan? Hanya saja dibatasi maksimal kalau di rumah di KUA itu 10 orang, kalau di gedung mungkin hanya 20% dari luasnya kapasitas gedung, atau maksimal 30 orang. Itu kalau dari peraturan dari Kementerian Agama dalam hal pernikahan pada era new normal seperti ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah lewat Kementerian Agama. Nah, kami akan berupaya memadukan itu. Jadi saya masih mencari jalan. Nah, tak izin dong, saya jalur duduk aku. Tapi saya cuma hanya berupaya mengobrol-obrol semua ini. Kita provokasi, kita cari celah, kita membandingkan fakta maupun aturan dari berbagai segi. Bu Deni sudah aku tugaskan cari edaran, semua edaran, mulai pusat sampai daerah. Ada edaran dari Kementerian Kesehatan, dari Gubernur, sudah kita tampung semua. Memang itu adalah ideal bagaimana protokol untuk new normal. Masalahnya kapan new normal itu dimulai, gitu, itu masalahnya. Maka protokol baru bisa terlaksanakan kalau new normal sudah dibuka di Bojonegoro. Sementara untuk membuka itu syaratnya belum terpenuhi di Bojonegoro ini. Maka ini dari berbagai keluhan tadi, Mas Pri, Pak Mujiono, Pak Sun, itu saya tahu. Karena keluarga saya juga orang seniman, saya juga bergaul dengan seniman. Kami pun juga di sini ngomong orang-orang seni. Artinya saya tahu dengan cerita mereka semua. Kalau dibilang bantuan ya gak saroto Pak. Yang miskin aja itu bisa gak saroto pemerintah itu. Maka apalagi seniman ya gak mungkin seperti itu. Maka izinkan saya di sini menyampaikan, kalau saya belum menengahi, ini hari ini kita berarti juga diformat buat komite kesepakatan dari semua seniman bahwa para seniman ini siap
mohon dengan sangat bisa tampil dan hajatan sederhana. Satu, dengan catatan siap melaksanakan segala protokol, dan nanti kalau memang itu terjadi di hajatan itu kok terjadi kata baru, maka kesempatannya akan gugur dengan sendirinya. Nah ini kalau nanti kita buat kata ini akan saya bawa ke laporan ke Sekda sebagai pendapat khusus di Pak Bupati, nanti kebanyakan Bupati, tapi penyelenggara ini penghariannya di Sekda. Saya akan mengusulkan untuk kita rapat total gugus. Soalnya mohon waktu masih slow ya. Nah, bocoran saya nggak iso terang. Terang saya nggak iso karena saya bukan pengambil kebijakan. Ya, ngomong hijau slow. Mohon waktu. Ini nanti kita buat kesepakatan itu dari seniman menyatakan bahwa kami siap, ini mohon bisa percaya lewat hajatan sederhana dengan batasan seperti itu, nanti dengan syarat protokol COVID dipakai dengan ketat, dan sewaktu-waktu terjadi klaster penularan baru, maka kesempatannya akan gugur dengan sendirinya. Sehingga seperti itu nanti, sehingga ini kita saling menjaga, dan kami juga yakin dan ini bisa jadi alat kampanye untuk hidup sehat ini, karena profesinya punya potensi dalam hal mungkin bicara lebih indah dari saya, dan dengan suara lebih kayak orang irama dan dengan seperti Ngapunten Pak Budi, mungkin ini keterkaitan apa yang pernah disampaikan sama Bu Ana melalui Bojonegoro-nya, ya. Mungkin beliau lebih memilih untuk tidak dipublikasikan terlalu booming lah. Iya. Karena memang melihat situasi kondisi yang masih suka berubah lah. Iya. Intinya kita belajar dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Ana terkaitan dengan apapun mau punya hajatan monggo, tapi harus tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan yang masih dalam situasi pandemi. Kemudian yang kedua, kalau mau punya hajatan atau prosesi tidak lebih daripada 100 orang. Nah, kalaupun mungkin dari yang punya hajat sampai saat ini kan kebanyakan dari pekerja SOR sudah banyak sekali yang menerima job Pak, ya, di bulan 8 insya Allah rencananya kayak gitu. Karena apa? Karena ya acuannya itu tadi, oh ternyata hajatan kecil-kecilan sudah dapat. Nah, itu sifatnya kan urgent tunggal saja Pak, mungkin untuk segmennya resepsi. Betul, nah katakan seperti itu. Namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini sebetulnya secara tidak langsung sudah dipelajari oleh teman-teman semuanya. Iya. Terus lagi tentang yang namanya tamu. Kalaupun mungkin tamunya lebih daripada 100, mungkin secara bergilir Mas ya. Mungkin sistem jam ke jam. Salah satunya itu. Jadi kalau masalah persiapan untuk mentaati peraturan protokol kesehatan, insya Allah dari pekerja seni dan juga Kakson sudah ready, dan kita akan buktikan ketika semuanya sudah berjalan. Terima kasih Pak Budi. Mungkin gini ya, terkait dengan tadi menimbulkan klaster baru gitu ya. Itu mungkin gugus COVID desa mungkin bisa memberi peraturan kepada rakyatnya, warganya, untuk yang dari luar kota mungkin belum boleh ikut menghadiri hajatan tersebut. Itu kan juga pembatasan undangan luar kota pastinya. Insya Allah nih, dari dalam Bojonegoro kan resiko belum tinggi, tapi kita sudah terima dari keluarga yang dari Jakarta, Bandung misalkan. Jadi ini peraturannya seperti belum boleh dulu, kan hanya sebatas lokalan. Itu kan misalnya membantu juga, solusi juga gitu. Untuk disebarkan ke kadesnya mungkin, dan COVID untuk istilahnya hajatan kecil. Kemarin kan disebutkan ada di wilayah Beren, katanya inginnya son kecil-kecil. Saya kan agak gimana sama teman-teman son. Penghajatan kan son kecil kan ibaratnya speaker aktif ini saja ya. Maksudnya mungkin dari kekuatan son full 3,5. Oh ya. Nenek bukan terus kita aktif Pak ya. sepantasnya. Oh iya, saya ingat juga Pak, mungkin keterkaitan dengan gugus tugas ya. Kembali lagi ke tentang ke desa. Satu kepala desa dan juga gugus tugas desa. Mungkin
alangkah lebih efektifnya kalau kita mungkin untuk memohon bantuan kepada gugus tugas sendiri untuk menerapkan itu semuanya. Saya yakin karena memang keterkaitannya warga dan tidak lepas daripada Tambahin Bapak. Jadi untuk gugus tugas mungkin bisa untuk membantu dilibatkan. Jadi nanti untuk yang jauh ya karena ini punya hajatan, orang punya GW. Mungkin yang punya GW juga ditekankan yang jauh kembali lagi ke budget untuk operasional gugus tugas atau teman-teman yang membantu. Mungkin bisa membantu untuk mengorganisasi dalam acara itu. Ya, saya yang tiap kadangkala dalam hajatan Nuwun Sewu dalam satu pengelompokan jumlah itu paling ada di acara resepsi manten saja. Untuk acara biasa mungkin bergantian 2-3 orang. Ya, Bu. Yang selalu saya tambahin, orang kenduri sama orang resepsi itu lebih banyak orang kenduri. Betul sekali. Betul. Lebih banyak orang kenduri. Betul. Orang resepsi hajatan lunga teko. Oh, di sini lagi Mau izin kan? Iya, Pak. Saya mencermati dari apa yang sama teman-teman. Bagian dari kontrak kenyataan dari masyarakat. Mungkin yang saat ini masih lebih santun karena memang prosedurnya harus demikian. Tapi di luar sana mungkin ada banyak karakter dan iklim yang bisa mewarnai dengan segala kemungkinannya. Kami akan tetap berupaya mencegah mereka untuk tetap sesuai koridor penyampaian aspirasi seperti itu. Saya mencermati penjelasan Pak Budi. Sepertinya dari pertemuan ini berharap mudah-mudahan membuat kesepakatan bersama. Mohon agar dan terima kasih untuk beri Bapak dari mohon kita segala rumah wilayah kurang panjangnya berada di mengamankan aturan, paham? Tapi mohon kami saya dikumpulkan ke sana karena aturan itu dibuatkan dalam situasi kondisi yang terpaksa dalam kondisi darurat. Otomatis ketika praktis berlangsungnya bencana ini ada muncul apa yang perlu disikapi. Berharap mudah-mudahan nanti kami dilihat benar-benar dari hati loh. Kalau kami dibutuhkan dengan aturan jelas kami maka sejak awal kami awali kami paham aturan. Kami hanya mohon kebijakan-kebijakan mudah dengan teman-teman yang sudah sedemikian rupa dengan jujurnya menyampaikan itu mohon kami respect. Kami berharap mudah-mudahan nanti ada kebijakan untuk ada kesepakatan bersama sehingga kami semua bisa hidup layaknya masyarakat. Seandainya pun kami benturkan dengan aturan yang sedemikian mengikat, mohon juga kecemburuan kami, mohon untuk pasang mall itu pun agar bareng-bareng bertanggung jawab untuk memutuskan antara sekarang loro itu mati bareng. Mohon maaf Pak Budi, terima kasih. Sik kok, anakku kalau cilik-cilik. Ini jadi kami paham dengan masukannya semua. Cuma tadi saya lihat juga masih bervariasi pemahaman tentang hajatan sederhana dan tidak sederhana. Ya. Maka nanti harus disepakatkan apa yang sementara ini mungkin mari kita berdiri bahwa kita cari pintu masuk dulu. Cari pintu masuk dulu, sepenting ini ada jalan, baru nanti bisa berkembang. Nah, jadi langsung misalnya ya kok nak dibatasi soalnya nggak pengen asing komunitas sound system misalnya. Karena hajat sederhana itu nanti ya ditandai adalah soalnya ya di bawah teror itu jangkauannya itu. Tapi udah pasti jeleng nanti masyarakat datang semua pasti di luar teror banyak orang nonton. Itu di antara dampak ya. Ini kajian dampak. Artinya mari ya maksudnya begini kami akan mampu berjuang bagaimana mencari titik masuk itu. Tolong. Artinya gini. Karena apa? Kalau Mas Sapung tadi saya dari radio juga. Musimnya ini kan tadi karena memantau IG dan pantau warta online dari Pemkab, memang statement Ibu mungkin nggak apa-apa sebenarnya di bawah 100 dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kan penyampaian beliau pada saat di sambang desa dan sebagainya dengan masyarakat. Tapi di lain pihak ada aturan-aturan yang masih berlaku. Di bawah 100 juga masih ada, ya. Tapi di atas 4 juga masih ada. Kurang dari 4 itu juga masih ada. Maka ini kami akan perjuangkan untuk nanti kita dari bahan untuk dirapatkan lagi dengan semua gugus.
supaya dua hal itu bisa difasilitasi. Salah satu dilakukan sehingga nanti ada jalan tengahnya, sehingga kalau yang berapa di bawah 100 yang di bawah 4 ini bagaimana untuk itu ada proses lebih lanjut. Karena apa? Peraturan itu yang berlaku ada yang paling akhir. Ya ini kuat yang di bawah 4 ya Mas Benny itu. Makanya ini perlu kita sampaikan nanti dari hasil ini, kesempatan yang nanti kita kata kalau kita nanti bersama. Jadi hari ini sekalian kita laporkan, nanti kita minta waktu lagi. Ini saya bisik-bisik dengan guru ini, kita rapat antar gugus saja. Cuma ini kan baru belum lengkap ya. Jadi beberapa fasilitasi ini dengan DPR dengan kami aja dari pariwisata. Dengan MCM sudah menonton ada beberapa, tapi belum lengkap juga. Kemarin ini ada kami dan kami dari biologi aja. Terus kami mengundang Polres waktu itu. Nah saat ini karena suaranya ada meminta audiensi silaturahmi, maka kami nggak mengundang Polres. Yang suruh diutus untuk menyambut panjenengan kami bertiga ini. Nah dari tahapan-tahapan ini mohon sampai nggak bosan-bosan untuk kita fasilitasi. Nah ini akan kami bawa hasilnya mengerucut ke itu, akan kami buat kesempatan dengan kesepakatan komitmen siap untuk itu. Nanti akan kita bahas di rapat. Bagaimana pelonggaran-pelonggaran ini di tengah pengetatan non-COVID ini, sehingga nanti kami berharap sama-sama jalannya. Cepatnya Pak G. Apa besar? Jadi kalau usaha kami jangan dianggap sebagai pingpong jenengan jangan. Nah enggak ya wes saya itu cukupi ya wes hasilnya seperti ini. Artinya pengen mundur silahkan, tapi nggak ada aturan, kami juga memantau. Tapi kalau dengan mandat kami akan kami bawa lebih intensif lagi, kita bersatu tulis sehingga ada legal lagi, mohon dibantu juga. Karena kalau enggak ya monggo. Sementara kami mampu seperti ini, fakta seperti ini kan memang kalau di masyarakat buka ya dengan main monggo, tapi kami nggak tanggung jawab ada apa-apa, kan malah repot dulu nih. Maka ini mohon ide kami inisiatif kami ini tadi kami bisa di sini jangan artian seperti itu, bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik. Karena kami tahu juga jadinya Pak memang sudah poso suwe lah, tidak hanya selo ini aja. Ya mungkin ini ngapunten juga Pak Budi, saya tambahkan sedikit sebagai catatan juga yang nanti akan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Karena juga itu sebagai fasilitas kita berkaitan dengan mereka yang akan punya hajat yang rencananya bulan 8 itu semuanya pada saat ini sudah dipersiapkan. Intinya persiapan mereka sudah siap sebetulnya. Itu karena memang adanya dengan pemberitaan yang di media sosial, salah satunya terkaitan dengan kemarin ya, seperti kita liput tanggal 3 dan secara voice juga, secara on air juga memang saya siapkan juga. Nah memang itu mesti dari kabupaten. Nah yang menjadi catatan di sini sekali lagi bahwasanya yang terjadi saat ini di masyarakat ketika mereka mau punya hajat sudah memeriksakan itu banyak sekali. Dan saya sempat survei ke beberapa persewaan, baik itu Telok, sound system, saya sendiri juga sebagai pelaku persewaan sound system dan juga elektro dan juga MC dan juga reporter. Jadi saya tahu sudah banyak sekali rencana-rencana mereka. Saya berharap ini semuanya nanti tidak pupus di tengah jalan. Undangan sudah dicetak, batal, terus persiapan ini sudah semuanya batal. Ini ngapunten tolong sekali lagi, ini mungkin menjadi bahan pertimbangan nanti ketika kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah atau suruh Pak Haji. Jadi Pak jadi yang saya amati itu untuk yang di pasar yang bukan lebih dari 100 orang, bahkan frekuensi waktu itu mulai pagi sampai sore. Ya, itu jadi pusat penyebaran kita itu orang-orang yang jauh-jauh nggak pernah belanja ke pasar karena nggak dapat pemasukan karena kena dampaknya. Kita itu. Jadi kalau masalah pasar memang sudah ada petunjuk memang oleh kepala perdagangan langsung sudah disampaikan. Satpol pun setiap hari melaksanakan patroli. Ya, kayaknya. Jadi ini bupati sebagai kepala ketua gugus sudah nggak bosan-bosannya sampai kepala dinas perdagangan juga diultimatum itu supaya segera menyelesaikan pasar itu memang artinya beliau tetap perhatian dengan aturan, tapi sebenarnya itu tidak mentolan dengan masyarakat. Maka ini kita cari titik temunya bagaimana sehingga jangan pada pembiaran, tapi juga ada pengendalian.
Ya. Karena apa? Percuma nanti kami bupati mengizinkan. Kalau nggak ada batasan, tapi jadinya namanya eventnya di luar teror juga. Udah ada teror pakai sound itu harus ada izin polsek kan. Nah, sementara ini Polres belum berani mengizinkan. Makanya ini perlu kita komunikasikan. Nah, percuma kita, yos setuju nggak apa-apa, kami berikan setuju, tapi ujung-ujungnya dari kepolisian yang memegang aturan itu karena sudah ada di Kapolda di Jawa Timur ini, maka selama belum kuning ke hijau belum boleh. Nah, ini nanti kalau kita batasi malah mengarah ke situ kan eman-eman. Kemarin saya koordinasi sama Pak Kasat itu kan juga saya ikut itu katanya kan itu kewenangan ada di tugas. Kalau fungsi Pak Kasat tidak Pak Akai. Iya, iya. Memang daerah itu ketuanya dari bupati. Di bawahnya ada wakil, ada wakilnya yang dari Korpimda itu. Setelahnya dibersihkan ke bawah. Kami ini satgasnya. Satgasnya, satgas pariwisata, satgas keamanan, satgas kesehatan, pelaku-pelaku di lapangan. Memang kesatuan. Makanya bupati pun nggak bisa muter sendiri. Tapi ya itu harus ada masukan dari yang megang teknis itu sendiri. Nah, itu yang bukan aturan keamanan ketertiban itu adalah kepolisian. Maka kalau di peta satwa ini nama-nama perda yang dikeluarkan oleh kabupaten, tapi secara umum peraturan umum secara umum itu yang megang adalah kepolisian. Maka itu tetap akan kita pertimbangkan karena mereka punya hak veto juga. Jadi kita memberangkatkan mereka sudah melarang juga nggak bisa kan. Mengaku dicelok ya itu panggil kita diperiksa sama aku di Polres ya keras angkat tapi diperiksa kok doain makanya kita ini profesional sesuai dengan aturan kita lalui jalan yang sesuai yang semestinya. Memang kalau dibiarkan ya misalnya sama dia dibiarkan apa-apa selama belum segera moro ya aman. Tapi orang nggak ngerti apa sih awak. Nah, maka ini cara kita jaga seperti itu Pak. Maka hari ini menurut saya lebih sebaiknya mungkin hasil ini kita rumuskan tertulis. Silakan ketik ini sampai ditunggu mungkin sambil mungkin ke toilet atau apa dulu nanti kita tanda tangan dulu. Nanti akan kami bawa ke rapat. Nyata gitu. Kami sudah tahu paham dengan aspek jaringan. Jaringan pengen dan iso tanggapan dengan aneh hajatan sama iso ini awal-awal dia betul apa. Mari kita cari kontribusi. Nek kontribusi lama-lama nanti bisa besar. Tapi penting kalian gon masuk sih. Jangan ojo enggak apa berharap yang langsung gede loh gitu. Tidak masalah itu ada hajatan yang sederhana dulu. Betul. Agar kami nanti bisa menyampaikan oleh kepada komunitas masing-masing, sekiranya boleh kami menyimpulkan terkait dengan yang panjenengan sampaikan tadi kemarin ini. Akhirnya di pertemuan ini menghasilkan sebuah rumusan untuk mengajukan pengajuan rumusan untuk diizinkan beroperasinya pelaku seni dan komunitas di masa pandemi. Begitu Pak Budi. Jadi kami membawa komitmen panjenengan. Komitmen panjenengan sebagai pelakunya. Ngomong wes Pak, aku siap sampai sekolah. Aku siap sinau bisa ini kalau aku sekolah jangan tahu menunggu ini. Maksudnya gini, jadi dari pihak jenengan ada kesiapan itu. Kita langsung kali menyaksikan. Nah, nanti karena pelakunya jenengan, kan kita jadikan bahan bahwa ini loh bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ini menghendaki dimulai dengan saja sudah siap seperti ini. Jadi dasar nanti untuk membahas itu. Maka hari ini kita buat kesepakatan itu dari panjenengan. Ingatan nggih. Untuk oleh-oleh. Nggih. Untuk Bu Ani tadi yang saya tanyakan mungkin bisa sambil sampaikan menulis mungkin tidak jelaskan mungkin jelaskan tuh nanti kita di lapangan atau kita di kampung ketemu orang apakah itu kita bisa memberi penjelasan aneh positif anak orang sebagainya pas punya anak-anak Virusnya apinya kita sampaikan dulu tapi bingung aku kembali atau mungkin waktu yang dikasih dicepu reaktif di sini kok enggak misalnya ini barangkali tidak jelaskan sampai bingung menulis
Dan tadi pertanyaan saya, riwayat sakit apa yang paling riskan, risiko tinggi pada? Oh iya, oke. Ya, terima kasih. Jadi saya jawab ini berdasarkan riwayat sakit apa yang sudah ini yang menyebabkan kematian itu rata-rata mereka ini kena diabetes. Manis, rata-rata mereka kalau menyemanis Roto-roto ya, roto-roto kita harusnya ada ya. diabetes. Kemudian mungkin pendengar juga sudah baca di media sosial gitu, bahwa virus ini menular melalui droplet itu percikan udara. Kalau ngomong itu percikan lidahnya, kalau menurut penelitian. Nah ini kan karena ini virus baru, pertanyaannya ya sama penelitian loh Mbak. Itu bisanya itu 1,5 meter jarak jangkaunya, karena itu physical distancing sangat diperlukan. Nah kemudian juga menular melalui hidung dan mata. Jadi kalau Bapak Ibu dari 3 port entry ini ya, 3 al masuk ke tubuh itu, makanya sebelum nyentuh itu cuci tangannya. Nah kemudian menurut kasus di Pak bahwa ada yang satu positif atau keluarga positif kemudian keluarga lainnya yang tidak. Nah kalau ini alur penularannya ini diputus, dia patuh untuk tidak, misalnya di rumah dia memakai masker terus kemudian menjauh keluarganya, itu ya tidak apa-apa. Itu tidak, yang sudah itu tidak. Jadi pertama awal di rapid itu reaktif, terus satu rumah di rapid reaktif, terus yang saat kan satu rumah itu yang anak suaminya tidak, tapi yang istrinya itu swab lagi positif. Ya, itu dan istrinya seperti bagaimana? Terus kemudian kami punya contoh, kami di dinas kesehatan juga ada Pak stafnya kena, suami istrinya kena, tetapi anak-anaknya tidak kena. Nah ini tentu menjadi pertanyaan juga, menularnya apakah dia bisa menjaga kontaknya atau pada saat itu 3 pintu masuknya ini tidak tertular atau bagaimana. Nah kemudian mengenai rapid ini kan screening itu artinya menunjukkan tanda awal. Bisa screening rapid ini mereknya macam-macam Pak. Ada yang spesifitasnya tinggi, artinya dia tidak sensitif. Jadi ada memang kejadian beberapa itu 1 kali di rapid positif, kemudian rapid merek lain menjadi negatif. Itu ya ada Pak. Kok jadi seperti itu Pak? Jangan tak ceritanya kita tenaga medis ini, makanya saya tadi bicara kita itu sama-sama penting Pak. Ya. Mungkin menjadikan saya ceritanya sebagai menceritakan bagaimana perjuangan tenaga. Kalau saya ketemu orang gini ya yang positif, kita kan hanya melihat ya Pak ya. Kalau tenaga medisnya nggak bisa, kan harus memegang, harus merawat, begitu kan? Harus merengkuh, itu yang dilakukan. Nah, kemudian tesnya ini kan ada swab ya, namanya swab ya, PCR itu. Ada Pak 1 kali di tes positif, besok dites lagi negatif, kemudian dites lagi positif. Kenapa? Karena memang teknik mengambil swabnya kadang-kadang tidak sampai di situ. Kadang-kadang seperti itu Pak. Karena ini virus baru. Kami juga belajar, sama-sama belajar. Itu alatnya jadi itu Pak, seri aja. Alat PCR itu pernah diswabkan ke hewan yang benar-benar hewan yang paling kotor yang benar-benar kayak tadi sapi atau biawak, itu belum pernah coba. Oh, jadi begini Pak, ini kan memang tesnya ini PCR ini memang sudah mendeteksi RNA namanya Pak, yaitu yang menurut penelitian itu sensitif pada virus COVID ini. Kalau masalah ini pernah dicobakan pada siapa ya kita nggak tahu, kita kan karena tadi virus. Jadi kita kan memang virus. Liurnya hewan yang kotor itu nanti bisa diteliti lagi. Ya itu sama enggak juga. Ya, itu ini masih menurut itu ranahnya yang pihak Litbang ya kami ini kan melaksanakan sesuai dengan hasil penelitian dan produk yang sudah dihasilkan. Kemudian saya juga baca macam-macam, ada yang bicara teori apa. Saya bicara masalah medis. Begitu saya bicara masalah kesehatan, tentu kalau sama Pak ini masih kebutuhan.
Gitu, seperti itu maksud saya. Jadi kalau masalah ini diapakan ke lender apa ya itu bukan ranahnya kami. Ini coba. Kelima ya, gitu itu tuh adalah di ranahnya riba. Kayak yang di Kali itu saya pernah lihat di media itu, salah satu pasien yang COVID itu kan diotopsi materi ternyata lain. Itu kan akhirnya kan dia bikin orang. Ada macam-macam, media itu macam-macam, tetapi kami berdasarkan protokol dari Kementerian Kesehatan yang kami pahami. Kami tidak mungkin kampanye sekarang baca gini, misalnya saya begini, saya baca di komik, ternyata obat ini bisa untuk pasien COVID. Itu kan tidak bisa seperti itu Pak. Kami tetap harus pakai protokolnya. Ya ada pedomannya, tidak bisa kemudian obat ini yang menurut cerita Detik.com ini bisa dipakai, kemudian kamu dicobakan langsung, tidak bisa seperti itu. Ada hal yang kalau punya jauhkan nggak mungkin banyak lain menyampaikan ke Kemenkes kan? Oh iya, kami ada ya Pak, pertemuan rutinnya grup-grupnya untuk COVID ini karena kami semua di dunia kesehatan ini memang masih belajar banyak untuk perkembangan COVID. Ya semoga vaksinnya itu harus ditemukan. Harapannya ya itu kita semua harapannya. Kemarin dia sempat viral dengan kayu minyak putih Bu ya. Kayu minyak kayu putih itu kan kemarin sempat viral juga katanya bisa menjadi vaksin COVID ya. Tapi nyatanya memang makanya itu kalau dunia kesehatan ini kan kalau di dunia medis ini kan selama itu didokumentasikan kan penelitian juga ada tahapnya itu aman ya kami bisa pakai berdasarkan protokol yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau di luar itu tidak alternatif. Tidak bisa kan seperti itu. Berarti untuk COVID intinya untuk gejala paling utama itu di mereka penderita diabetes ya. Selama ini berisiko ketika mereka itu adalah kalau bapak ibu ini yang sakit diabetes, yang ngempet, jangan ikut. Karena yang ada sekarang namanya OTG, orang tanpa gejala, itu tidak apa, tapi ternyata dia COVID, ya kan tidak tahu. Ternyata ketika ditularkan, yang kena ini kena diabetes, jadi tidak apa. Kita kembali lagi seperti tadi, yang ditanya Mas tadi, yang rentan mereka yang terpapar ataupun yang akhirnya tidak tertolongkan dominan kepada diabetes salah satunya. Kita terkait dengan imun ya, terkait dengan imun ataupun hipertensi sama asma. boleh kita imun ya, termasuk hipertensi asma. Soalnya kan ya sekarang kan nafas ataupun asma itu paling nafas penyakit sebelumnya kan sudah ada yang riwayat penyakit terus hingga pandeminya terjangkit. Tetapi yang sehat juga banyak apa yang terjangkit orang sehat. Salah satunya yang banyak itu nggak betul Pak Budi ya, mungkin sembari kita juga ngobrol guyon masuk seperti kita sendiri ya, 4 bulan tanpa ada kemasukan hingga pada akhirnya secara tidak langsung imun itu juga mempengaruhi loh ngapun itu tidak perlu diteliti kalau saya bilang iya mungkin secara praktek dengan seperti itu kita bisa analisa ini sangat sebetulnya ngapun tapi ini pertama ibarat kata mau beli apa ya, beli yang bisa menguatkan imun tidak ada uang mendingan bawa beras. Nah, apalagi sekarang yang namanya beras sekarang bunga pun tentu ya karena mungkin cara pemasakannya atau apa pasti berbeda dengan yang namanya kadar gula gitu. Pemasakannya sudah beda daripada yang dulu Tapi kalau kita lihat itu tiap harinya itu berapa ini kan di Indonesia kematiannya ada kalau sakit malah ya cuma kosong 50 itu banyak. Kan kita kan juga belum tahu dari 50 itu kan mungkin ada yang PDP. Enggak, PDP sama ODP tidak dilaporkan. Yang terlaporkan itu yang konfirmasi positif. Ini dari dinamika dari yang sembuh juga. Jadi kita kendalanya kali ini seakan-akan dia upah kayak gitu. Jadi intinya tadi katanya gimana kan? Kita sudah bahas ini untuk sampai kapan kan itu? Iya Pak. Artinya
Jadi COVID itu sampai kapan sih? Sampai dengan vaksin, artinya sebelum ada vaksin ya kita tanggulangi sebetulnya. Hanya mencegah, menghindari, mengendalikan. Jadi sebentar satu dulu, nanti nunggu ini kita nanti dulu ya. Karena beliau ini kan menyaksikan aja, nanti kesempatan kita baca sama dipahami, kita menanti, nanti kita jadikan bahan untuk terima kasih dari perwakilan Dinkes, Bu Ani dan jajaran Satpol, Pak Asmari, Sekretaris Wakil Kasat. Sebetulnya Pak Kasat juga siap ke sini hari malam sampai diangkat, tapi karena harus ada perintah Bupati ke Solo, rakor Satpol, maka dilakukan Pak Kasmari sebagai sekretarisnya. Dan ini masih didampingi kabitnya juga. Jadi ini adalah suatu apresiasi buat kita semua. Terima kasih Pak dari Satpol, jajaran, dan dari teman-teman pelaku seni Bapak Terok, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa maslahat, manfaat dan barokah. Dan demikian, ada kurang lebih maaf untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.